Pernah nggak sih kepikiran, di balik setiap bisnis yang sukses luar biasa atau yang gagal total, seringkali kuncinya itu cuma satu. Sebuah perhitungan sederhana. Ya, matematika dasar yang bisa jadi pembeda antara ide cemerlang yang jadi duit dan kegagalan yang bikin rugi besar. Yuk kita bongkar rumusnya bareng-bareng. Coba bayangin, Anda punya ide bisnis. Rasanya, wah ini dia, brilian banget, tapi pasti ada suara kecil di kepala yang nanya, gimana kalau gue salah? Nah, semangat itu penting banget, tapi kita juga harus injak bumi. Disitulah perhitungan sederhana ini masuk untuk mengukur risiko itu. Biar gampang, kita pakai contoh kasus aja ya. Anggap aja ada sebuah UMKM baru namanya Kopi Lombok. Idenya simpel, bikin minuman kopi kemasan yang khas buat oleh-oleh turis di sana. Kedengarannya oke banget kan? Menjanjikan. Inti dari semua rencana bisnis yang bagus itu ya cuma satu pertanyaan ini. Bukan cuma soal produknya bagus atau enggak, tapi ada nggak sih orang yang cukup banyak yang mau dan yang lebih penting mampu beli produk kita. Nah, ini dia jantung dari semua perhitungan kita nanti. Oke, kita masuk bagian pertama. Kita coba ukur dulu nih, seberapa besar samudra peluang yang ada di depan mata. Seberapa gede sih total pasarnya? Oke, mari kita hitung-hitungan sedikit. Kita punya data ada sekitar 1,2 juta turis per tahun. Terus, kita asumsi aja, dari riset kecil-kecilan, sekitar 55% dari mereka itu kemungkinan bakal beli oleh-oleh kayak kopi kita. Itu artinya ada 660.000 orang. Kalau kita anggap rata-rata satu orang beli 2 botol, wah kita dapat angka potensi pasar yang gede banget. 1,32 juta botol per tahun. Ini dia, samudra peluang kita. Ukuran pasar maksimal yang bisa diperebutkan oleh semua pemain di sana. Angka yang bikin ngiler kan? Eits, tunggu dulu. Angka besar itu emang kelihatan keren. Tapi pertanyaan selanjutnya ini jauh lebih penting. Apa semua potensi itu bisa kita ubah jadi penjualan beneran? Nah, disinilah banyak bisnis yang salah langkah. Di sini kita harus bisa bedain dua konsep penting. Pertama, permintaan potensial. Anggap aja ini seluruh samudra, semua orang yang mungkin beli. Tapi yang kedua, ada permintaan efektif. Ini adalah ikan yang realistis bisa kita pancing. Mereka yang beneran punya niat, dan yang paling penting punya uang buat beli. Intinya, jangan mabuk sama luasnya samudra, fokus saja sama ikan yang bisa kita tangkap. Oke, sekarang gimana caranya kita menerjemahkan potensi raksasa tadi jadi target yang bisa kita kejar? Gimana kita menentukan irisan kue atau pangsa pasar yang realistis buat kita? Sebagai pemain baru, ya nggak mungkin dong kita langsung sikat semuanya. Mustahil. Jadi, kita harus pasang target yang masuk akal. Misalnya, di tahun pertama, kita cuma targetin 2% aja dari total pasar. Kelihatannya kecil ya, tapi ini adalah titik awal yang kuat dan yang paling penting, realistis. Metodenya itu gampang banget, cuma 3 langkah. Pertama, hitung total potensi pasarnya, si samudra tadi. Kedua, tentukan target pangsa pasar yang realistis, irisan kue kita. Dan ketiga, tinggal kalikan keduanya. Hasilnya adalah proyeksi penjualan kita. Simple kan? Dan ini dia hasilnya buat si Kopi Lombok. Potensi 1,32 juta botol, kita kalikan target kita yang cuma 2%, dan ketemulah angka 26.400 botol untuk tahun pertama. Jauh lebih kecil dari potensi totalnya kan? Tapi angka realistis inilah yang akan jadi penentu nasib bisnis kita. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling krusial. Gimana satu angka penjualan ini bisa memicu efek domino finansial yang menentukan bisnis ini layak jalan atau nggak jalan? Alurnya itu logis banget. Semua berawal dari estimasi permintaan, angka 26.400 botol tadi. Angka itu yang nentuin pendapatan penjualan kita. Dari pendapatan, kita bisa hitung arus kas. Nah, arus kas inilah yang kita pakai buat menilai kelayakan investasi. Misalnya pakai metrik NPV, yang intinya ngukur proyek ini untung atau enggak. Dan dari situ, lahirlah keputusan final, jalan atau enggak jalan. Yuk, kita intip langkahnya. Jual 26.400 botol, kita dapat pendapatan 528 juta. Setelah dikurangin biaya-biaya variabel dan tetap, hasilnya minus 188,8 juta di tahun pertama. Wah, rugi dong. Tenang dulu. Ini bukan berarti buruk. Banyak banget bisnis baru yang rugi di awal. Yang penting, kerugian ini sudah kita perkirakan dan didasarkan pada hitungan yang kuat. Dan ini dia puncaknya. Coba lihat. Dengan skenario permintaan yang agak pesimis, hasil hitungan kelayakan investasinya negatif. Artinya, proyek ini nggak layak. Tapi kalau kita sedikit aja naikin perkiraan penjualannya, hasilnya langsung positif. Artinya, kita dapat lampu hijau. Beda antara jalan dan nggak jalan itu ternyata cuma ada di beberapa ribu botol penjualan di perkiraan awal kita. Krusial banget.
Nah, karena angka proyeksi ini sepenting itu, kita harus tahu juga nih jebakan-jebakan atau kesalahan umum yang sering banget bikin bisnis gagal, biar Anda bisa menghindarinya. Ada 5 kesalahan umum yang wajib dihindari. Pertama, jangan pernah samakan potensi pasar dengan penjualan aktual. Ingat ya, samudra itu bukan ikan. Kedua, jangan terlalu optimis sama asumsi pertumbuhan. Ketiga, jangan pernah remehkan kompetitor. Keempat, selalu siapkan skenario beda. Ada skenario pesimis, realistis, dan optimis untuk analisis risiko. Dan terakhir, pastikan proyeksi penjualan Anda itu nyambung sama kapasitas produksi. Jangan sampai pesanan banyak, tapi barangnya nggak ada. Ada satu angka lagi yang penting banget, titik impas atau break-even point. Ini adalah jumlah penjualan minimum yang harus kita capai cuma buat nutupin semua biaya, biar nggak rugi, biar impas. Untuk kopi Lombok angkanya itu 50.000 botol. Artinya apa? Artinya, target 26.400 botol di tahun pertama itu masih rugi. Dan bisnis ini harus punya rencana yang jelas buat ngejar angka 50.000 botol secepatnya supaya bisa napas. Oke, kita udah bedah semuanya, dari potensi pasar yang luas sampai ke angka laba rugi yang konkret. Sekarang, giliran Anda buat coba terapkan pola pikir ini ke ide bisnis Anda sendiri. Jadi, untuk ide brilian yang lagi ada di kepala Anda itu, apakah itu cuma sekedar mimpi yang indah atau sebuah bisnis yang beneran layak untuk diperjuangkan? Seperti yang kita lihat bareng-bareng, jawabannya seringkali dimulai dari satu angka yang kelihatannya sederhana, perkiraan permintaan Anda. Coba deh hitung angka itu.